Kok tapi udah record nih? Udah record. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mendiskusikan perihal tentang apa itu demokrasi yang terjadi di Indonesia. Sebelum kami memulai diskusi kami, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing dan anggota saya. Saya sendiri Abdillah Cahya Ramadan dengan NIM 2021-175. Saya Novina Diwantari dengan NIM 2021-206. Oke, yang lain lagi. Dan saya 2021-184. Puji Divala. Saya Yakzon Putra Aryawan dengan NIM 2021-195. Saya Fatimah Azhara dengan NIM 2021-178. Baik, saya izin memulai diskusinya ya. Sebelum saya mulai, apakah teman-teman sekalian mengetahui apa itu demokrasi, apa pendefinisian dari demokrasi itu sendiri? Mungkin ada yang menyampaikan. Izin saya ingin menyampaikan apa itu pengertian dari demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan dipegang oleh rakyat dan dijalankan oleh mereka secara langsung atau tidak langsung melalui pemilihan bebas. Secara epistemologis, demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan kretein atau kratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa demos kretein atau demos kratos adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat. Rakyat berkuasa, pemerintah rakyat, dan oleh rakyat. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya yang terpilih. Adapun pendapat lain dari para ahli, yaitu dari Aristoteles, demokrasi ialah suatu kebebasan atau prinsip demokrasi ialah kebebasan. Karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Aristoteles mengatakan apabila seseorang hidup tanpa kebebasan dalam memilih cara hidupnya sama saja seperti budak. Terima kasih. Berarti menurut teman saya Falah ini demokrasi itu memiliki tokoh utama, anggaplah tokoh utamanya itu rakyat, yang dimana demokrasi itu merupakan suatu tatanan negara yang dimana tokoh utamanya rakyat, yang dimana rakyat sendiri itu, yang dimana negara sendiri itu mengizinkan rakyatnya itu ikut serta dalam perumusan dan pengembangan dan pembuatan hukum secara langsung. Jadi tokoh utamanya itu rakyat yang berpatokan dengan rakyat, demokrasi itu. Kan dengan sendiri demokrasi itu merupakan prinsipnya itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Mungkin dari teman-teman sekalian ini ada pendapat lain? Mungkin di sini ada yang menyampaikan pendapatnya gitu. Lalu kalau tidak ada, kita lanjutkan aja. Hal yang kedua itu, mengapa sih Indonesia menganut sistem demokrasi? Mungkin ada yang berpandangan akan hal ini. Izin menyampaikan pendapat. Di Indonesia sendiri menganut sistem demokrasi karena menurut saya sistem demokrasi tersebut dianggap lebih baik atau lebih efisien daripada sistem
pemerintahan yang lainnya dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat maupun dalam mewujudkan cita-cita maupun tujuan dari negara Indonesia itu sendiri. Namun meskipun demokrasi itu bisa dikatakan bebas, namun dalam pelaksanaannya tidak boleh salah dalam mengartikan kebebasan tersebut. Dan selain itu, sistem demokrasi juga tidak bisa bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berperan sebagai dasar negara dan sumber hukum tertinggi di Indonesia. Demokrasi kan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maka dari itu, rakyat juga harus menikmati dan merasakan manfaat dari adanya sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia tersebut. Jangan sampai orang-orang yang berkepentingan bersembunyi di balik kata kepentingan rakyat itu sendiri. Sedangkan demokrasi yang baik itu menurut saya itu harus dalam suatu negara itu harus memiliki tingkat pendidikan yang sederajat, ekonomi tidak berat sebelah, dan adanya keseimbangan antara suprastruktur dan infrastruktur negara. Mungkin itu pendapat dari saya, ada tambahan yang lain? Jadi kenapa Indonesia itu menganut sistem demokrasi? Dikarenakan dan seperti yang kita Indonesia itu kan seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia tuh menganut sistem demokrasi Pancasila yang dimana demokrasinya Indonesia tuh berlandaskan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, lalu apakah sistem demokrasi di Indonesia ini sudah berjalan dengan baik? Mungkin ada pendapat dari kawan-kawan sekalian. Kalau tidak ada, saya izin menyampaikan ya. Menurut saya, sistem demokrasi di Indonesia ini kurang maksimal. Mengapa dikatakan kurang maksimal? Karena masih banyak juga peraturan-peraturan yang dibuat, padahal kita tahu pemerintah itu tahu bahwa peraturan itu mensengsarakan rakyat. Nah, contohnya tuh seperti yang viral saat ini, ya seperti kenaikan harga minyak, itu harga BBM, dan presiden 3 periode, yang dimana apabila dilakukan 3 periode, itu sama saja kita itu istilahnya, mohon maaf ya, kita memperkosa konstitusi negara kita, yang dimana terdapat di sebuah pasal kalau presiden itu hanya terdapat 2 periode, yang dimana periode tersebut 5 tahun sekali. 5 tahun sekali ya. Nah, terus selama menjalankan sistem demokrasi, kira-kira di mana ya? Apakah letak permasalahan demokrasi di Indonesia? Kenapa sistem demokrasi di Indonesia itu belum maksimal? Mungkin ada yang ingin berpendapat akan hal ini? Izin menyampaikan pendapat. Terkait literatur yang saya baca, permasalahan demokrasi di Indonesia dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama dari segi teknis atau prosedur. Demokrasi di Indonesia sebenarnya sudah terlaksana. Hal ini dapat dibuktikan dengan terlaksananya pemilu pada tahun 1955, 1971, sampai 2004 dan 2009 untuk pemilihan calon legislatif dan pemilihan calon presiden. Dan bahkan pemilu Indonesia tahun 1999 mendapat apresiasi dari dunia internasional sebagai pemilu pertama di era reformasi yang telah berlangsung secara aman.
Yang kedua, dari segi pandang etika politiknya. Pemilu yang seharusnya tercantum dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 adalah pemilu yang langsung dan umum, bersifat bebas, rahasia, dan jujur, dan adil. Realisasinya, bagaimana ketika politik dari pemilu, khususnya calon pemerintah dan calon wakil rakyat di Indonesia? Kita bisa melihat biasanya menjelang pemilu, calon wakil rakyat akan berupaya mencari popularitas di kalangan masyarakat. Seperti mereka mengucapkan berbagai janji mengenai tindakan-tindakan yang akan mereka lakukan apabila terpilih dalam pemilu. Berjanji untuk mensejahterakan rakyat, meringankan biaya pendidikan dan kesehatan, mengupayakan lapangan pekerjaan bagi rakyat, dan sebagainya. Tidak hanya janji yang digunakan, tapi juga melalui tindakan politik uang. Perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak bermoral dan melanggar etika politik. Yang terakhir, dari segi sistem secara keseluruhan. Ini mencakup infrastruktur dan suprastruktur politik di Indonesia. Disebut sebagai infrastruktur politik karena mereka termasuk peranata sosial atau konsen masing-masing kelompok, kepentingan kelompok mereka masing-masing. Sedangkan suprastruktur politik merupakan basin politik formal di suatu negara sebagai penggerak politik formal. Dalam pelaksanaan demokrasi harusnya ada hubungan atau relasi yang seimbang antar komponen yang ada. Namun tetap saja penyimpangan dan permasalahan itu selalu ada dalam kehidupan masyarakat yang beragam. Contohnya seperti lembaga yang bertugas mengadili terhadap pelanggaran undang-undang. Hukum di Indonesia itu hukum yang tumpul ke atas namun tajam ke bawah. Siapa yang punya uang tentu akan mengalami hukuman yang ringan meskipun melakukan kesalahan yang besar. Sebaliknya, apabila tidak punya uang, dia tidak bisa berkutik dengan hukuman yang dijatuhkan padanya, meskipun kesalahan yang dilakukan tergolong ringan. Ini bukti bahwa hukum Indonesia bisa dibeli. Adalah adanya hakim yang tertangkap akibat menerima suap yang untuk meringankan kasus yang sedang ia tangani. Selain itu, partai politik telah beralih fungsi dari lembaga demokrasi menjadi lembaga yang mirip dengan perusahaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan. Terbukti dengan keterlibatan partai politik dalam berbagai kasus korupsi, transaksi politik dalam pemilihan daerah, serta politik uang. Mungkin itu saja, atau mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan permasalahan terkait demokrasi di Indonesia. Jadi saya menangkap satu poin dari penjelasan Zahra tadi, kalau pemerintah itu hanya kebanyakan janji-janji manis ya. Apakah seperti itu, Zahra? Iya, benar. Berarti ya janji-janji manis ya berarti ada yang dijalankan dan ada yang tidak dijalankan. Nah, lalu mungkin dari kawan-kawan sekalian dapat mencurahkan pendapatnya, solusi dari permasalahan ini gimana sih solusinya untuk sistem demokrasi yang tidak maksimal di Indonesia ini? Mungkin ada yang ingin berpendapat? Untuk mengatasi solusi permasalahan demokrasi di Indonesia, sebenarnya hanya dibutuhkan seorang pemimpin yang tidak hanya pintar dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan demokrasi, tetapi juga dibutuhkan seorang pemimpin yang adil dan jujur. Saat ini kita ketahui bahwa pemimpin negara yang adil dan jujur lebih banyak berorientasi kepada kekuasaannya saja, bukan mengarah kepada kebutuhan rakyat. Yang seperti kita ketahui, harga minyak naik, BBM naik. Mungkin ada beberapa oknum yang tidak jujur ya. Akibatnya terjadi banyak sekali kecurangan saat pelaksanaan pemilu. Untuk cara mengatasi permasalahan demokrasi, khususnya dalam pelaksanaan pemilu adalah dengan mendorongkan kerjasama yang baik antara panitia pelaksanaan dan petugas, beserta masyarakatnya yang menyuarakan hak pilihnya, serta diperlukan pemimpin yang tegas, amanah, dan adil. Begitu. Mungkin yang lain ada pendapat untuk mengatasi solusi permasalahan demokrasi di Indonesia?
Lalu saya mungkin ada yang berpendapat kah? Nggak ada. Lalu saya menangkap poin dari yang dijelaskan oleh Akzon. Kalau pemimpin Indonesia saat ini itu hanya Mementingkan kekuasaannya saja. mementingkan kekuasaan sendiri, Iya, mementingkan benar. kepentingan sendirilah istilahnya daripada kepentingan masyarakatnya, yang Iya, dimana pemimpin itu bertujuan untuk memperkaya diri sendirinya, bukan untuk bukan untuk mengerti perasaan rakyatnya seperti apa. Apakah seperti itu kurang lebihnya, Yakzun? iya. Kurang mendengar rakyat sebenarnya sih. Kurang mendengar rakyat ya. Oh, Iya. kurang istilahnya kurang peka lah. Ya, begitulah. Jadi mungkin ada yang disampaikan di teman-teman sekalian sebelum saya akhiri. Tidak ada kah? Mungkin ada yang ada keluh kesah apa ingin disampaikan apa gitu. Gak ada. Baik, jadi mungkin itu saja dari kelompok saya, kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan atau salah. Mohon dimaafkan, mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.